الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, dan nikmat yang terindah hari ini adalah kita bisa sholat berjamaah subuh dan bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mampu mendirikan sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh itu, maka pahalanya lebih utama dari dunia wa ma fiha, dan seluruh apa yang ada di dunia ini. Ya, jadi pemilik dunia itu adalah orang yang mampu mendirikan sholat 2 rakaat sebelum subuh, baik dilakukan di masjid maupun dilakukan di rumah. Jadi jangan pesimis. Itulah pemilik dunia. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illa mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya sabur. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Hadirin rahimakumullah, sedikit kita akan belajar menafakuri dari surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini surah ke-28 dalam Al-Quran. Diambil dari namanya Al-Qasas, itu adalah tentang kisah-kisah. Agar kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan jangan sampai kita mengikuti kisah-kisah itu, terutama yang buruk-buruknya. Yang kita harus ikuti adalah yang baik-baiknya saja. Contoh misalkan kenapa Allah mengabadikan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Allah dendam kepada Abi Lahab. Allah mengabadikan kisah Fir'aun. Allah mengabadikan kisah Qarun. Allah mengabadikan kisah Namruz. Agar kisah itu menjadi cermin buat kita. Ternyata ada dulu manusia yang diberikan umur 400 tahun oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah ruah.
sebagai raja dan tidak pernah diberikan sakit sedikitpun oleh Allah, namanya Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan diri, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Gelok-gelok na Fir'aun sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Kemudian kita ucapkan kepada Allah, alhamdulillah. Allah tidak menjadikan kita sebagai Fir'aun. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan kita sebagai Abu Lahab. Ya. Itu sebagai cermin. Oleh sebab itulah ada dua yang selalu saya ulang-ulangi dalam hidup ini. Iri melihat orang pintar. Dengan kepintarannya dia mengamalkan kepintaran dan ilmunya itu siang dan malam. Iri kepada ahli Quran yang doanya kita baca setiap minggu itu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berilah kami rizki untuk bisa membaca Quran siang dan malam. Orang pintar dengan kepintarnya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Iri ingin seperti dia. Boleh. Al-hirsu alal ilmi. Al-hirsu alal amali. Rakus terhadap ilmu, boleh. Rakus terhadap amal, boleh. Bapak-bapak yang membiasakan sholat duha 4 rakaat, kemudian melihat tetangganya duhanya 12 rakaat. Mulai besok, saya pun akan sholat duhanya 12 rakaat seperti tetangga saya. Iri terhadap ahli sedekah. Ada tetangga kita yang ahli sedekah. Sedekahnya setiap hari 100.000. Mulai besok saya pun harus 100.000. Dan sebagainya. Kedua, iri terhadap orang kaya. Dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya siang dan malam. Itu iri yang dibolehkan dalam ajaran agama. Ya. Jadi kalau dalam masalah amal kita harus melihat orang yang lebih rajin daripada kita, lebih soleh daripada kita. Tapi kita tidak boleh iri kepada orang kaya dan yang kekayaan itu jadi bahaya. Ya. Sedikit kita akan sampaikan tentang kisah Qarun dalam surat Al-Qasas. Ayat 78 sampai akhir. Dan nanti kita akan sambungkan dari surat An-Naml. Surat Semut dalam Al-Quran itu jumlahnya 93 ayat. Jadi saya suka nantang kepada mahasiswa yang polontos gitu kan. Yang sombong, sok pinter, sok hebat, sok jago gitu kan. Antum sudah hafal surat An-Naml? Surat An-Naml, Pak, surat apa itu? Surat Semut. Jumlahnya 93 ayat. Di dalamnya menceritakan nabi yang sangat kaya raya, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Menceritakan kisah Daud, ayah kandung dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Menceritakan tentang burung hudhud yang membawa surat cinta dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Di dalamnya ada Ratu Balqis, ratu yang sangat cantik, jelita, kaya raya, penguasa negeri Sabah. Di dalamnya ada kisah Asif Baria, manusia yang paling pintar sealam dunia zaman itu. Tetapi ku Allah disimpan dalam surat Semut. Kenapa disimpan dalam surat Semut? Surat yang paling kecil dalam Al-Quran. Namanya surat Semut memang ya, Pak Helmi. Tapi jumlahnya 93 ayat. Kita lebih hafal surat Al-Fil daripada surat An-Naml itu. Agar menjadi ibroh kepada para penguasa, orang-orang kaya di muka bumi ini, Nabi Sulaiman yang kaya saya tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 78.
Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aqsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nih. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Kata siapa? Kata Qarun. Qarun, betapa kayanya kamu, bagaimana rahasianya? Kata Qarun, sungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada dalam diriku. Lanjutnya, tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Padahal kata Allah, dalam ayat ini, sebelum Qarun itu juga ada umat yang dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Satu riwayat, kalau kuncinya aja, kalau kunci gudangnya saja itu dibawa oleh 7 orang yang kuat-kuat itu tidak terbawa. Bukan gemboknya, Pak. Bukan gemboknya, kuncinya. Nah, namanya ya. Sirit apa namanya itu? Itunya lah bukan gemboknya ini mah. Kalau gemboknya kan berat ya. Itunya saja itu kalau dibawa oleh 7 orang itu tidak akan terbawa. Coba imajinasikan pikiran kita. Betapa kayanya Qarun itu. Sampai dibawa oleh 7 orang saja tidak terbawa. Itu satu riwayat 7 orang, satu riwayat 3 orang. Itu tidak terbawa. Betapa luar biasa kayanya. Ya. Jadi ketika Qarun ditanya, apa sih rahasia kamu bisa jadi orang itu? Itu semata-mata karena ilmu yang aku miliki. Jadi menghilangkan Allahnya. Ya. Ayat ke-79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla hadza ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan. Kalau hari ini branding, punya mobil-mobil mewah, keluar. Dan hari ini karena zaman TikTok, zaman viral hari ini mah ya gitu. Di orang-orang yang kemarin merampok uang negara itu sampai 271 triliun itu. Kalau dibagikan berarti kita kebagian kurang lebih 35 juta per kakak itu. Branding hartanya itu sampai tasnya itu ada yang harga 15 miliar itu kan. Istri dan family-familinya itu. Agustus ya, saya ngantar putranya Pak Edi itu kan ke Bangka Belitung itu. Ternyata Pak Edi, laut yang pernah kita main ke sana itu yang cemar itu, diantaranya timbah tambangnya itu di situ. Ada kan lautnya, begitu indahnya tapi lautnya cemarnya itu luar biasa, kotor. Ternyata itu laut di Belitung, di Bangka itu yang diantaranya yang kemarin heboh viral itu. Dengan angka 271 triliun itu. Berarti 271.000 miliar. Masya Allah, Pak. Ya. Kurang mah, belum lihat. Kalau dijajarkan dari Pangandaran sampai Bandung itu nyampe lebih. Ya. Ditumpuk uang itu. 1 juta. Bukan lebih. Berapa puluh kilometer itu. Kalau dijajarin 1 juta. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahan. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, apa berkatanya? Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Kalau hari ini misalkan ketika ada seorang keluar dengan mobil Rubiconnya, Lamborghini-nya, Alphard-nya misalkan kan itu. Dengan kiri kanan itu emas mungkin berlian sampai apa?
Kemudian orang-orang mengatakan, aduh, alangkah luar biasanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seperti Qarun, karena Qarun diberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi dipuji-puji orang yang para penyembah berhala itu. Berhalanya itu adalah dunia, gitu kan, kemegahan itu. Bercita-cita ingin siapa? Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Tuhan sebagai Qarun yang diberikan harta yang sangat luar biasa. Jadi ayatnya ayat ke-79. Nanti silahkan dibuka di rumah masing-masing. Faharaja ala qaumi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayatud dunya ya laitalana mislama utiya Qarun. Aduh, alangkah indahnya kalau Tuhan pun menganugerahkan harta kekayaan seperti harta yang dianugerahkan kepada Qarun. Innahu ladu hazin adzim. Kata orang-orang itu mengatakan, sesungguhnya dia Qarun benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, karena hartanya itu. Ayat ke-80, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, apa berkata orang yang berilmu itu? Celakalah kamu Qarun, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Jadi bagi kita yang tidak dianugerahi harta seperti Qarun, dalam ayat ini, tidak dianugerahi kekayaan seperti orang lain, kita tetap bersabar. Karena kesabaran itulah pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kenal dengan salah seorang dokter ahli jantung, karena saya juga jantung. Beliau punya Alfamartnya itu 9. Showroom mobilnya itu 2. Ya, jadi kalau banyak mobilnya itu seperti showroom itu. Jadi berangkat dengan mobil A, pulang dengan mobil B. Keluar pasar dengan mobil C, berangkat lagi dengan mobil D. Nah, kayaknya luar biasa. Tapi beliau pun diberikan penyakit oleh Allah. Penyakitnya itu luar biasa komplit, gitu kan. Yang kalaupun makan, makanan yang paling aman, jamaah sekalian, adalah hanya sepancau saja. Apa? Sepancau saja. Hulu cau hungkul, Pak. Orangnya masih ada di Cijaura. Ya, hari ini. Orangnya orang Ciamis. Tidak disebutkan namanya, itu nggak boleh. Seolah-olah menjelek itu. Arti ini apa? Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya tidak dijadikan seperti Bapak si Anu. Karena apa? Saya masih, walaupun saya penyakit jantung, masih bisa makan cilok, makan gorengan, makan kelup sampe, ya, makan warteg, makan nasi padang, ya, dan makanan-makanan yang lain. Pertanyaannya, Bapak hoyong untuk itu. Kekayaan melimpah luas, tapi makanan yang aman hanya sepancau hungkul. Oleh sebab itulah ini ibrah, walaupun bukan dalam Al-Quran, itu dalam kenyataan hari ini masih ada orang yang juga alhamdulillah. Kisah lain, ada pembantu hampir 30 tahun mengabdikan dirinya kepada majikannya itu. Kekayaannya itu luar biasa, tapi punya majikan perempuan penitnya, nauzubillah min dzalik. Padahal pengabdiannya sudah 30 tahun. Di luar dugaan, si majikannya itu sakit, Pak. Serangan jantung. Hanya 4 hari meninggal dunia. Bayangkan, dia mencari uang siang dan malam, menghabis waktunya.
Setelah banyak, meninggal. Kemudian majikan yang laki-lakinya itu ingin mencari penggantinya. Kira-kira siapa gadis yang wanita yang pas untuk menggantikan posisi istri saya. Kebetulan si gadis itulah yang menguasai perusahaannya dari A sampai Z. Setelah itu si majikan laki-laki itu memutuskan untuk menikahi karyawannya itu. Apa kata si karyawan itu? Bu, dulu aku sempat husnudon, sempat buruk sangka. Seolah-olah aku bekerja untuk ibu. Tapi alhamdulillah ternyata ibu bekerja untuk saya. Paham nggak? Istri nama bekerja mencari uang siang dan malam, kemudian tinggalkan meninggal dunia. Saking peditnya itu, belum dinikmati. Ternyata yang menikmatinya itu adalah anak buahnya yang dijadikan istri oleh mantan suaminya itu. Nah itulah ya. Jadi jangan malam yardha bi qada'i walam yashkur ala ni'ami walam yasbir ala bala'i falyahrud min tatis sama wal yatub robban siwa. Siapa yang tidak ridho atas ketetapan dari Allah dan tidak mau mensyukuri atas seluruh anugerah nikmat dari Allah dan tidak mau bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya, falyahruz min tahtis sama, silahkan kau keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwa, dan carilah Tuhan selain aku. Oleh sebab itulah Bapak sekalian, bahwa kehidupan yang sedang kita jalani hari ini banyak diidam-idamkan oleh orang lain. Sementara kita selalu membanding-bandingkan orang yang lebih daripada kita. Ya. Kekayaannya, jabatannya, popularitas dan sebagainya. Oleh sebab itulah, kalau memang harta, ketenaran, popularitas dan sebagainya itu menjadi sumber kebahagiaan hidup, kenapa Michael Jackson mati bunuh diri? Coba jawabannya apa itu? Kaya raya, terkenal. Sampai gila-gilanya Michael Jackson itu kalau Indonesia ingin ingin melakukan konser Michael Jackson, itu si Gelo itu mengatakan, boleh saya konser di Indonesia tapi Pulau Bali serahkan ke saya. Sadis kan itunya. Pulau Bali diserahkan ke dia. Kalau saya mau konser di Indonesia gitu. Ya, sudah terkenal, hartanya triliunan, tapi mati dalam keadaan bunuh diri. Berarti ketenaran dan kekayaan bukan sumber kebahagiaan. Ya. Makanya sederhana, saya selalu bahagia setiap hari. Apa? Menapakuri sol patuk. Sol patuk, alhamdulillah, profesi saya tidak sebagai tukang sol patuk. Ya. Tukang pulung yang kita santuni setiap hari, alhamdulillah. Alhamdulillah, profesi saya tidak sebagai seorang pemulung. Kalau dikasih 50.000 itu langsung nangis, ya. Berdoa kepada Allah SWT. Ya. Ketika kata-kata yang di depan, pengamen itu, alhamdulillah saya, profesi saya tidak sebagai pengamen. Bukan menghina pengamennya, bukan menghina pemulungnya, bukan menghina tukang sol patuknya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah aja, jadi bahagia. Bukan bahagia selalu tangah ke atas. Melihat gemerlap dunia ini. Ya. Tukang pulung, tukang ini, tukang kebersihan, tukang sampah dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu trik-trik agar kita selalu bahagia. Kenapa? Kita selalu menginginkan kehidupan seperti orang lain, padahal orang lain menginginkan kehidupan seperti kita. Terutama apa? Sehat walafiat. Karena masa muda yang dihabiskan waktunya untuk mencari uang, kesimpulannya setelah uang itu kumpul dan tua, dalam tuanya itu uangnya dihabiskan untuk apa? Untuk menebus kesehatan. Jadi oksigen yang kita hirup setiap hari ini kalau mesti dirupiahkan itu kurang lebih hitungan dokter itu 1,8 miliar, Pak. Bisa napas. Tinggal ya pokoknya. Datang kita ke rumah sakit yang badannya itu penuh dengan kabel gitu kan ya.
Itu berapa? 1,8 miliar per bulan kita harus keluarkan. Ini kan gratis oksigen dari Allah. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-81 tadi, fa khasafa bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan, ya, maka kami benamkan, maka kami timbun, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Karena tadi, aku mendapatkan kekayaan atas hasil kerja kerasku dan atas ilmu yang aku miliki. Menghilangkan Allahnya. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula anna manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan orang-orang yang kemarin ya laitani misla hada Qarun, aduh alangkah indahnya jika aku dianugerahi harta seperti Qarun. Kemarin ngomong gitu kan? Sekarang beda lagi ngomongnya. Dan orang-orang yang kemarin mengatakan angan-angan kedudukannya seperti Qarun, ia berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah lah yang melapangkan rizki bagi siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan membatasi baginya siapa yang dia kehendaki di atas hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi sekarang mah alhamdulillah. Kemarin mah mengingin-inginkan kekayaan seperti Qarun, setelah ditenggelamkan seluruh harta dan rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu mengatakan, oh berarti Qarun itu mendapatkan harta bukan dari ilmunya tapi dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kesemuanya Allah benamkan. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina yuriduna 'uduwan fil ardi wala fasad wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati falayujzal ladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan yang seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Qarun itu? Kekayaannya seolah-olah dari kerja keras dia. Jawabannya itu harus menggunakan jawaban-jawaban Al-Quran, jawaban-jawaban dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau diceritakan ini kurang lebih 4 jaman. Panjang ceritanya. Kembali kepada surat An-Naml. Ya. Waktu itu Hudhud tidak datang dalam satu acara. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengatakan, apabila Hudhud datang kepadaku dengan tidak membawa alasan yang jelas, maka sebagai konsekuensinya Hudhud akan aku sembelih. Ya. Kemudian datanglah Hudhud dengan tergopoh-gopoh. Wahai Tuan Sulaiman, ini saya baca terjemahnya saja.
Kalau baca artinya nanti panjang. Ketika aku sedang terbang di suatu negara, di suatu negeri, aku melihat ada seorang wanita, ada seorang ratu yang cantik jelita, dia dan seluruh pengikutnya itu sedang menyembah matahari. Wajadatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Karena digelincirkan oleh setan. Maka Nabi Sulaiman mengutus Hudhud. Hudhud ini kalau sekarang itu pakai papos lah. Ada JNA, ada JNT, dan sebagainya. Untuk membuktikan kebenaranmu itu, maka Nabi Sulaiman menulis surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala ya ayyuhal mala'uftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu bashin syadidi wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Aku mendapatkan surat, yang surat ini ditulis dari seorang Nabi Sulaiman yang mulia, yang di dalamnya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis dikelilingi oleh para menterinya ini mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang surat ini? Ada seorang menteri yang polontong, bahasa kitanya itu sombong. Wahai Tuan Ratu, bukankah kita negara yang hebat, negara yang kuat, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa? Kita serang saja kerajaan, kerajaan Sulaiman itu. Apa kata Ratu Balqis? Sesungguhnya kerajaan mereka lebih dahsyat daripada kita. Maka kita akan dibuat hina dina kalau kita melakukan apa yang disarankan oleh kamu itu. Ya, kalau begitu saya akan kirim hadiah saja. Ya. Agar Nabi Sulaiman beserta tentaranya itu tidak macam-macam kepada kita. Ya. Kemudian Ratu Balqis itu mengirimkan utusan berlian untuk menaklukkan, untuk meluluhkan. Seperti halnya ya teman sahabat-sahabat kita di rumah itu akan selalu takluknya itu dengan apa Pak? Dengan gambar Soekarno, Hatta. Kalau dikasih gambar Patimura ngamuk dia. Karena ibu-ibu dimanapun berada, saya sudah survei Pak Parno itu, di 90 majelis taklim, ibu-ibu hobinya zakat mal apa zakat mall. Oh, pasti Pak Ustadz itu zakat mall, bukan zakat mal. Ya. Jadi ibu-ibu itu walaupun sakit, kalau diajak jalan-jalan ke TSM, ke Pasar Baru, insya Allah langsung sembuh. Ya saya mah mau nyontohkan istri orang lain, istri saya sendiri seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau istri Bapak, mal beda lah kan gitu ya. Karena sama-sama istri kan gitu ya. Kalau dikasih gambar golok ya, gambar Patimura, dia pasti monyong. Ya, kan? Tapi kalau diajak jalan-jalan zakat mall langsung semangat. Qala ya ayyuhal mala'uftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Nabi Sulaiman, siapa kira-kira yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sekarang juga? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Tuan Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sekarang juga. Aku diberikan kekuatan dan aku termasuk makhluk yang dapat dipercaya. Jadi kalau diceritakan, Tuan duduk, kemudian Tuan berdiri, ya, Tuan berdiri seperti ini, itu singgasana Ratu Balqis sudah ada di depan mata. Tadi, wa ini laqawiyyun amin. Si jin Ifrit itu sombongnya, aku diberikan kekuatan dan aku dapat dipercaya. Seperti tadi. Kalau tadi si Korun itu mengatakan,
Kekayaan yang aku dapat berdasarkan ilmu yang aku miliki. Kalau ini aku diberikan kekuatan dan aku dapat dipercaya. Qala alladzi indahu ilmi minal kitabi ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Ini lebih hebat lagi. Namanya Asib Baria. Tuan Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sekalang juga dalam keadaan sekejap mata. Berkatalah seorang hamba yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam keadaan sekejap mata. Ini orang yang sakti mandraguna. Falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hadza min fadli rabbi. Tatkala istana apa itu? Istana Ratu Balqis itu tepat ada dalam keadaan sekejap mata depan Sulaiman, apa Nabi Sulaiman mengatakan? Hadza min fadli rabbi. Jadi bapak-bapak kalau hari ini ada OKB, orang kaya baru, mengatakan hadza min fadli rabbi. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kerja keras saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan tim dan sebagainya. Ini semata-mata hadza min fadli rabbi, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetiasa mengucapkan hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terjemahannya. Kesehatan yang kita dapat hari ini, kesempatan yang bisa umroh misalkan, bisnis lancar segala macam, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu, bukan kehebatan otak kita, ilmu kita, keterampilan kita. Inilah yang harus kita cermin. Kalau tadi cerminan si Qarun apa? Berkat ilmu yang aku miliki. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Itulah bedanya Nabi Sulaiman dengan Qarun. Anugerah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mufasir menjelaskan apa kehebatan makhluk seperti ini. Karena ini memiliki kehebatan seperti kehebatan cahaya. Konon katanya para mufasir menjelaskan rahasia Asib Baria itu mengamalkan ya zal zalali wal ikram. Kalau sudah tahu rahasianya, tinggal kita amalkan saja. Ketika kita mendapatkan masalah yang berat, bagaimana masalah berat itu supaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi jarak antara siapa? Antara kerajaan Ratu Balqis dengan kerajaan Sulaiman itu sekian ribu mil. Kalau ditumpu dengan kuda itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan itu. Tapi ini barang itu nampak di depan Sulaiman dalam keadaan sekejap mata. Kurang lebih 1 atau 5 detik lah ada di situ. Kalau bahasa kita mah bukan sulap, bukan sihir, ini nyata. Ya zal zalali wal ikram. Ya, tinggal amalkan saja. Ya zal zalali wal ikram. Ya zal zalali wal ikram. Ya zal zalali wal ikram. Liyabluwani aashkur am akfur. Itu belum beres ayatnya. Ini sebagai ujian buatku, apakah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, apakah aku termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atau bagian dari hamba-hamba Allah yang kufur? Karena tadi si Qarun mah diberi harta yang melimpah itu bukan syukur, malahan kufur karena menganggap hasil dari kerja kerasnya, hasil dari ilmu yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala-nya itu hilang. Ya. Melihat istri kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Anak putra-putri kita sehat, alhamdulillah. Kemarin kejadian bis yang nabrak di Subang itu kemarin kan. 11 orang. Itu yang paling mengerikan, saya lihat videonya itu. Ternyata ada adik kakak ya, yang ikut dalam rombongan itu, yang dia bisa membayar studi turnya itu, kuli panggul dulu Pak. Adik kakak di pasar itu kuli panggul dulu, agar dia mengumpulkan uang. Bahasa kita rek tersedih kumaha Pak. Perpisahan SMK,
Tapi juga dia dipisahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu. Yang lebih menyakitkan saya kan ketua yayasannya itu WTD saja, wajah-wajah tanpa dosa gitu. Nggak ada raut-raut kesedihan dan sebagainya. Ya, bayangkan 11 sampai 12 nyawa. Ya. Anak-anak yang masih panjang masa depannya. Ya, mati seketika. Ya, dalam keadaan yang kemarin terjadi di Subang itu kan, ini luar mengerikan, ya, sangat mengiris hati. Dengan kejadian itu apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan kita mengatakan alhamdulillah bahwa sedih terhadap itu, alhamdulillah. Kejadian itu tidak menimpa pada anak dan cucu kita. Bayangkan kalau kejadian itu menimpa pada anak dan cucu kita. Satu sisi kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu sisi kita mengatakan alhamdulillah. Jadi ada ulama penggemar doa alhamdulillah kemana-mana. Alhamdulillah semana-mana. Mohon maaf, pada suatu saat ulama itu melihat ada orang yang mandi telanjang. Ya kalau mandi telanjang. Mandi di sungai telanjang. Kelihatan ulama itu. Dan melihat wanita cantik pakaiannya bugil. Si kiai itu mengatakan alhamdulillah. Santrinya protes, Pak Yai, kok melihat wanita cantik yang tidak berbusana alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa aku alhamdulillah mengatakan? Alhamdulillah itu bukan anakku. Alhamdulillah itu bukan cucuku. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi itulah. Oleh sebab itulah, nanti silakan buka di YouTube itu, saya mempelajari perjalanan Ustadz yang sangat luar biasa ini, Ustadz Ayahman, namanya Ustadz Luqmanul Hakim. Mendirikan yayasan Munzalan Mubarakan diambil dari nama kapal dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tahun 98 dibuang ke Gontor, nangis, seolah-olah dibuang, dipesantrenkan di Gontor itu, berangkat dari Pontianak dengan ibunya. Nah, bukan ibu benci kepada kamu dan kamu dibuang ke sana. Ini saking mama begitu cinta dan sayangnya kepadamu, dan mama ingin engkau suatu saat menjadi ulama besar di Pontianak, kata dia. Singkat cerita beres, tahun 2002 berangkat ke Malaysia. Malaysia kuliah S2 di sana. Dari sana sering kelaparan. Suatu saat dia jadi guru ngaji, privat gitu kan. Yang jadwalnya pada hari itu dapat honor sekitar 150 ringgit. Dia sudah rencanakan nanti beli pempes anak sekian, beli susu sekian, beli beras sekian, beli minum sekian. Bla bla bla. Sudah dilama-lama ngaji, apa kata pemilik rumah yang kaya itu? Lukman, maaf ya, tante belum ke bank, bahasa Malaysia. Nanti honornya minggu depan saja. Mantap juga kata dia. Ya. Berharap hari itu dapat rezeki yang 150 ringgit, ternyata gajinya ditunda sampai minggu depan. Lengkaplah penderitaan hidup saya pada waktu itu. Apa kata dia? Kekecewaan yang paling tinggi ketika menyandarkan hidup kepada seorang makhluk. Dan ini juga sempat menimpa diri saya. Dulu ada, sebelum jadi bupati, saya selalu jadi tim doanya. Kang, dijemput ku abdinya. Anjing reses di anu, jadi ngadoa. Alhamdulillah. Kemana-mana. Bahkan dengan Pak Pardo beberapa kali ke rumahnya. Begitu jadi bupati, 24 bulan WA pun tidak dibalas. Saya menyatakan ini adalah bupati tersombong di dunia yang pernah saya kenal. Kenapa? Karena jabatan menghalangi persaudaraan. Jabatan menghalangi kita. Kenapa? Karena aku yang dulu bukanku yang sekarang. Mau setuju atau tidak saya selalu ngomong.
termasuk di Sukamiskin juga. Bapak-bapak sekalian, boleh setuju atau tidak dengan saya bahwa jabatan itu hanyalah kemuliaan tempelan. Alhamdulillah saya masih bersahabat dengan Pak Patrialis Akbar, mantan Menteri Hukum dan HAM. Bayangkan, gedung ini diresmikan oleh Profesor Dr. Patrialis Akbar. Beliau yang meresmikan, beliau juga yang menjadi penghuninya. Saya pernah baca surat Az-Zumar sampai nangis dia. Waktu itu. Karena apa? Karena ketika sudah tidak nempel jabatannya, sama Pak seperti kita. Ya, tidak ada sekpri, tidak ada ajudannya, tidak ada patwal dan sebagainya, sama dengan kita. Ya, jabatan itu hanyalah kemuliaan tempelan. Oleh sebab itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitni wa saqil mawadini wa aqimani warfa' darajati wa taqabbal salati wa as'alukal ula minal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil
واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من تلقى القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.